الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk berjumpa melanjutkan pelajaran kita setiap Sabtu ba'dal fajr di Masjid Kalimah Syada, membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Masih di dalam bab 1 dari buku ini, masih bab atau hadis-hadis pertama dari kitab Riyadhus Shalihin. Bab yang pertama yaitu mengenai ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap amal. Langsung saja kita akan lanjutkan pada pertemuan kali ini. Terakhir kita sudah membaca hadis nomor 10, hadis Abu Bakrah di halaman 42. Sekarang kita akan lanjutkan hadis nomor 11 dari Abu Hurairah. Seperti biasanya kita akan baca terlebih dahulu, nanti bersama-sama kita akan ambil pelajaran dari hadis-hadis yang kita baca tersebut. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Berkata penulis Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa isyrina darajatan, wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a thumma atal masjida la yuridu illa salata la yanhazuhu ila salatu lam yahtu khuwatan illa rufi'a lahu biha darajatun wa khutta anhu biha khati'atun hatta yadkhulal masjida fa idza dakhalal masjida kana fi salati ma kanati salatu yatahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaquluna Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdith fihi. Salat seseorang bersama jamaah mengungguli salatnya di pasarnya dan di rumahnya dengan 20 derajat lebih. Hal tersebut karena apabila salah seorang mereka berwudu dan membaguskan wudunya, kemudian mendatangi masjid hanya karena ingin sholat, tidak ada yang menggerakkan melainkan sholat, maka dia tidak melangkah dengan satu langkah kecuali ditinggikan untuknya 1 derajat karenanya dan dihapuskan dari dirinya 1 kesalahan karenanya hingga dia masuk masjid. Apabila dia sudah masuk masjid, maka dia dianggap terus berada dalam sholat selama sholat itu yang menahannya, dan para malaikat bersolawat kepada salah seorang di antara kalian selama dia berada di tempat dia sholat. Mereka berdoa, Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, terimalah taubatnya selama dia tidak mengganggu di dalamnya dan selama dia belum berhadas di dalamnya. Muttafaqun alaih, dan ini adalah lafaz Muslim.
Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini dia hadis pertama, cukup panjang tadi. Saya sampaikan sebuah motivasi terlebih dahulu Pak sebelum kita membahas hadis ini. Kita mendengar hadis itu adalah sebuah ibadah, sebagaimana kita mendengar Al-Quran juga adalah sebuah ibadah. Maka ada unsur pengagungan kita ketika dibacakan hadis atau ketika membaca hadis, hendaknya kita menyimaknya secara seksama dan bersemangat untuk mendengarkannya. Nabi SAW bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a minna hadisan fahafizahu hatta yuballighah." Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang. Ya, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang, wajahnya jadi glowing kata anak-anak zaman sekarang. Semoga Allah bukan secara hissi, maksudnya ya, secara maknawi. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang dia mendengar hadis dariku, lalu dia menghafalnya sampai dia kemudian mampu untuk menyampaikan kepada orang lain. Maka kita mendengar hadis itu sendiri adalah sebuah ibadah. Terlepas kita mengambil pelajaran darinya, mengambil faedah atau tidak darinya, mendengar hadis itu sendiri adalah sesuatu yang berpahala. Maka ini hendaknya menjadi motivasi bagi kita dan bersabar untuk mendengar pembacaan hadis, meskipun banyak hadis dalam Riyadhus Shalihin ini adalah hadis-hadis yang panjang. Baik, hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Salatul rajul fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah." Salat seseorang di masjid secara berjamaah, Nabi hanya menyebutkan secara berjamaah di situ, maksudnya di sini adalah masjid. Salat seseorang secara berjamaah di masjid itu lebih banyak pahalanya daripada salatnya di pasar atau salatnya di rumah, bid'an wa 20 darajah. Lebih banyak 20 sekian derajat. Di sini hanya disebutkan bid'an. Dalam bahasa Arab ada istilah bid'un. Bid'un itu 3 sampai 9. Maka ketika disebutkan bid'an wa 20, berarti kalau tidak 23, 24 sampai 29 batasnya. Apa maksud derajat di situ kata para ulama adalah kali lipatnya. Jadi kali lipatnya. Maka salat sendiri, salat di rumah, salat di pasar dibandingkan salat di masjid 23 kali lipat, 24 kali lipat atau sampai 29 kali lipat jumlah atau perbandingan pahalanya salat berjamaah di masjid dibandingkan dengan tadi salat di rumah atau salat di pasar bagi laki-laki. Wa zalika anna ahaduhum idza tawaddaa fa ahsana al-wudu'. Hal seperti itu disebabkan yang pertama, apabila salah seorang di antara kalian dia berwudu, ya dia berwudu dan dia memperbagus wudunya. Apa maksudnya memperbagus wudu? Sebagian ulama menyebutkan ya memenuhi rukun dan syarat dan wajib wudu itu. Ya, sebagian ulama lagi memaknai ya dimaksimalkan Pak sunnah-sunnahnya. Di antara bentuk ihsan dalam berbuat wudu adalah 3 kali dibasuh, 1 kali sah, 2 kali sah, maksimalnya 3 kali. Tidak dianjurkan untuk lebih dari 3 kali membasuh anggota wudu. Maka di antara bentuk berbuat ihsan fa ahsanal wudu, dia memperbagus wudu adalah menyempurnakannya sampai 3 kali basuhan. Summa atal masjid, lalu dia mendatangi masjid. La yuridu illa shalah, dan dia tidak menginginkan datang ke masjid itu kecuali salat saja. Tujuannya datang ke masjid untuk salat, bukan karena ingin berjumpa dengan teman, ada janjian bisnis, mau ketemu jual beli di depan masjid, tidak di dalam masjid, tapi sambil nunggu temannya datang kemudian melaksanakan sholat di masjid. Bukan itu tujuannya, hanya untuk sholat. La yanzahuhu ila sholat, Nabi tegaskan lagi, tidaklah yang mendorong dia kecuali sholat saja. Jadi dia berwudu di rumahnya lalu mendatangi masjid. Nah, Nabi kemudian akan menyebutkan 4 keutamaan di sini. Orang yang melakukan seperti itu, berwudu di rumah, keluar kemudian menuju masjid, ada 4 keutamaan. Yang pertama, lam yakhtu khutwatan illa rufi'a laha biha darajah. Tidaklah dia melangkahkan kakinya dengan satu langkah kecuali
Allah akan mengangkat derajatnya. Ya, tidaklah dia melangkahkan dengan satu langkah kecuali dia akan ditinggikan satu derajat karenanya. Lalu balasan yang kedua, wa hutta anhu biha khati'atun. Sebagian langkahnya itu menghapus kesalahan-kesalahannya. Jadi sebagian langkah tugasnya adalah meninggikan derajat, sebagian lagi tugasnya langkah-langkah menuju masjid itu adalah menghapuskan kesalahan-kesalahan. Hatta yadkhulal masjid. Sampai pada akhirnya dia kemudian masuk ke dalam masjid. Baru berakhir keutamaan itu kalau sudah masuk masjid. Inilah keutamaan orang-orang yang punya rumah jauh Pak dari masjid dan berjalan kaki. Naik kendaraan seperti apa? Wallahu alam. Allah Maha Adil, saya tidak tahu seperti apa. Ada ulama sebagian menyebutkan putaran roda Pak. Saya tidak tahu seperti apa kalau kendaraan, tapi yang jelas Allah Maha Adil. Yang jelas Allah Maha Adil. Nah, makanya Pak, ini keutamaan. Ada sebagian sahabat rumahnya jauh di kota Madinah, di pojokan Madinah, jalannya paling jauh ke Masjid Nabawi. Di sebagian sahabat menghancurkan, ayo pindah ke dekat masjid daripada repot jauh-jauh. Tidak mau sahabat tersebut. Tidak mau sahabat tersebut mengingat keutamaan ini. Semakin banyak langkah ke masjid, maka semakin besar keutamaan, semakin banyak dosa dihapuskan, semakin banyak peningkatan derajat. Sehingga Bapak Ibu, sekali lagi saya pernah sampaikan juga ini, perhatikan Pak, yang menjadi tolak ukur itu adalah banyaknya langkah, bukan lamanya melangkah. Jadi tidak kemudian bermakna kalau ke masjid itu diperlama, jalan kaki itu diperlambat, tidak. Bahkan berjalan kaki itu dianjurkan itu cepat. Nabi, kata Abu Hurairah, aku tidak pernah melihat orang yang lebih cepat jalannya melebihi Nabi SAW. Nabi itu jalannya cepat, tidak sampai level tergesa-gesa, tapi cepat. Nah, sehingga variabel waktu di situ tidak berpengaruh. Yang dihitung adalah jumlah langkahnya, bukan lamanya berjalan. Baik, itu keutamaan yang kedua, yaitu terhapuskan kesalahan-kesalahannya. Lalu kata Nabi kita Muhammad SAW, fa iza dakhala al-masjid kana fi shalah makanat shalah hiya tahbisu. Ini Pak, selama dia di dalam masjid, maka dia dihitung sedang mengerjakan sholat. Selama sholat itulah yang menghalanginya untuk tidak pergi. Jadi maksudnya berangkat sebelum azan subuh tadi misalnya, ada yang berangkat ke masjid jam 4 misalnya, tetap di masjid. Apa alasannya? Kita mulai dari awal. Dia berwudu, niatnya ke masjid ya memang untuk sholat. Kemudian tinggal di masjid sejak jam 4 subuh, menunggu azan atau menunggu ditegakkannya sholat subuh. Mulai dari dia datang sampai ditegakkannya sholat berjamaah itu, sholat subuh itu, maka selama itu dicatat oleh Allah pahalanya sedang mengerjakan sholat. Meskipun dia tidak sedang sholat, tapi dia menunggu sholat. Ini yang disebutkan oleh Nabi, tidaklah menghalangi dia kecuali adalah sholat itu sendiri. Ya, sholat yang menyebabkan dia menunggu di situ untuk menunggu sholat berikutnya. Maka ini di antara amal ya, terkhusus ini amal yang dianjurkan untuk bapak-bapak yang sudah pensiun ini Pak ya. Yang muda-muda usia produktif sulit Pak. Menunggu waktu sholat itu Pak. Selesai sholat zuhur, nunggu isya sekalian, nunggu isya, nunggu asar, maaf, menunggu asar sekalian. Datang sholat maghrib, nanggunglah sekalian nunggu isya. Selama menunggu itu dicatatkan pahalanya di sisi Allah sedang mengerjakan sholat. Bayangkan Pak, ini amal orang di Masjidil Haram. Amal orang di Masjidil Haram seperti ini bagaimana? Menunggu waktu zuhur, pada zuhur sampai asar, atau pada asar sampai maghrib. 100.000 kali lipat nilai sholat di sana. Sebanyak itu pahala yang dia dapatkan ketika menunggu sholat berikutnya. Kemudian keutamaan yang keempat, kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi allazi shalla fihi. Dan malaikat akan bersolawat kepada salah seorang di antara kalian selama dia masih duduk di tempat duduknya di mana dia sholat tadi. Ya, selama sholat itu selama
dia masih berada di tempat dia sholat tadi, malaikat mendoakan. Saya sering sampaikan ini Bapak Ibu, kita kalau mendengar informasi dari hadis atau dari ayat Al-Quran, ada malaikat mendoakan perbuatan tertentu atau person tertentu, ini tidak main-main, jangan dianggap remeh. Doanya malaikat itu tidak main-main Pak. Siapa malaikat itu? Makhluk Allah yang suci, tidak bermaksiat kepada Allah, selalu taat kepada Allah. Allah kabulkan doa-doa mereka, malaikat. Apa yang didoakan malaikat di sini untuk orang yang dia stay di tempat sholatnya Pak? Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, rahmati dia. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, terima taubatnya. Ma lam yu'zi fihi, selama dia tidak mengganggu orang lain di dalamnya. Ma lam yuhdis fihi, dan selama dia tidak berhadas. Ya, selama dia tidak berhadas. Maka di sini juga ada motivasi untuk menjaga wudu. Ya, doa malaikat tadi berlangsung selama orang tersebut dia tinggal di tempat sholatnya, dia terus berzikir di situ selama dia tidak berhadas. Maka ini dia hadis pertama Bapak Ibu sekalian, menjelaskan keutamaan tentang sholat berjamaah, dan pendapat yang lebih kuat sudah sering kita bahas. Sholat berjamaah, pendapat yang lebih kuat hukumnya adalah wajib bagi laki-laki. Sholat di rumah sah, sholat di pasar sah, namun berdosa karena tidak menjalankan kewajiban. Ini pendapat yang kami nilai lebih kuat. Bagi laki-laki hukumnya adalah wajib untuk sholat berjamaah di masjid, untuk sholat 5 waktu. Nah, namun bukan sholatnya sendiri yang menjadi pelajaran utamanya. Kenapa Imam Nawawi membawakan hadis ini? Yang menjadi pelajarannya, menjadi syahidnya adalah tadi ketika Nabi menyebutkan tidaklah yang menggerakkan dia kecuali niatnya adalah untuk mengerjakan sholat. Nah, ini niat dia niat keluar dari rumahnya memang ingin menuju masjid mengerjakan sholat. Maka disitulah pentingnya niat di situ mempengaruhi. Ya, niat di situ dia mempengaruhi. Makanya saya sebutkan ada orang seperti itu, dia pergi dari rumahnya mau ke masjid, niatnya bukan mau sholat sebetulnya, mau janjian. Ya, saya pernah mau melihat rumah kontrakan Pak, rupanya maklar. Nah, ketemu janjian dengan maklar ini, ketemu di masjid sekalian sholat zuhur. Rupanya maklar ini rumahnya di samping masjid, dan kalau sholat 5 waktu nggak tahu ketok, biasanya tidak sholat di situ, tapi begitu ada bisnis baru dia sholat di situ untuk berjumpa. Nah, ini seperti ini tidak teranggap. Orang kalau niatnya bukan untuk sholat itu tidak teranggap untuk mendapatkan keutamaan seperti tadi. Maka sekali lagi pelajaran utamanya di sini Imam Nawawi membawakan hadis ini adalah untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk menghadirkan niat yang baik ketika kita beramal. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis nomor 12. Dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari Tuhannya yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, dia berfirman, Innallaha katabal hasanati wasayyiati thumma bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kalimat kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu asyara hasanatin ila sab'i ma'iti dhi'af ila ad'afin katsiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kalimatan wa in kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan.
Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kemudian dia menjelaskan hal tersebut. Barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan lalu dia tidak melakukannya, maka Allah tabaraka wa ta'ala mencatatnya di sisinya sebagai satu kebaikan sempurna. Dan apabila dia berniat melakukannya kemudian melaksanakannya, maka Allah mencatatnya sebagai 10 kali kebaikan sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan yang banyak. Dan apabila dia berniat melakukan suatu keburukan kemudian tidak melaksanakannya, maka Allah mencatatnya di sisinya sebagai satu kebaikan sempurna. Dan apabila dia berniat melakukannya kemudian dia melaksanakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan saja. Muttafaqun alaih. Maha suci Allah, betapa besarnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Kita baca lagi hadis ini, hadis nomor 12 dari Abdullah bin Abbas. Jadi ini sedikit faedah tambahan Bapak Ibu. Orang Arab itu punya kebiasaan memberi nama anak dengan nama bapaknya. Ya, memberi nama anak dengan nama bapaknya. Ini kebiasaan orang Arab. Di antara bentuk hormat mereka terhadap bapak, anaknya diberi nama dengan nama bapaknya. Nah, contohnya ini, Abdullah bin Abbas, nama kunyahnya siapa? Nama anaknya berarti siapa? Al-Abbas. Abdullah punya bapak namanya Al-Abbas, anaknya juga Al-Abbas. Ya, jadi kalau itu konsisten Pak, berarti nama itu muter-muter saja Pak ya. Abdullah Al-Abbas punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Al-Abbas. Al-Abbas ingin menghormati bapaknya. Siapa anaknya nanti? Abdullah lagi. Nanti Abdullah ingin menghormati lagi, namanya lagi Al-Abbas. Jadi nanti muter-muter seperti itu. Ya, tapi ini kebiasaan orang Arab. Banyak sekali orang Arab seperti itu. Dia memberi nama anaknya dengan nama bapaknya. Maka diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi alaihi salatu wassalam, dari Rasulullah SAW, sebuah hadis yang beliau yaitu Nabi alaihi salatu wasallam meriwayatkan dari Tuhannya yang maha suci lagi maha tinggi, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini hadis qudsi. Hadisnya adalah hadis qudsi. Kita baca sekali lagi. Innallaha katabal hasanat was sayyiat. Allah itu mencatat kebaikan dan keburukan. Al-birru la yabla waz-zambu la yunsa. Ini Pak prinsipnya Pak. Kebaikan itu tidak akan usang, dosa tidak akan dilupakan. Kenapa? Semuanya dicatat. Jangan khawatir kita berbuat baik tidak diapresiasi oleh orang. Di sisi Allah kebaikan tersebut tidak akan usang. Wazambu la yunsa. Dan ingatlah ketika ingin berbuat dosa, berbuat maksiat, dosa itu tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dicatat. Ini yang Nabi sebutkan, innallaha katabal hasanat was sayyiat. Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Summa bayyana zalika, lalu dijelaskan hal tersebut, dia menjelaskan hal tersebut, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang dia punya tekad kuat untuk mengamalkan sesuatu, levelnya sudah himmah itu tekad kuat. Ini sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Dia punya tekad kuat untuk mengerjakan sesuatu, falam ya'malha, dan dia tidak berhasil untuk mengerjakannya, tidak mengerjakannya, katabah Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Allah catat sudah, orang ini memiliki satu kebaikan sempurna, tidak jadi beramal. Mau berangkat haji tahun ini harusnya sudah siap-siap, qadarullah ada halangan, Allah catat satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan amal-amal yang lainnya, mau sedekah niatnya sudah kuat, tekadnya mau kurban tahun ini, tapi qadarullah anaknya sakit, terhalangi, tidak ada uangnya dipakai untuk berobat anaknya, maka Allah catat sudah sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, kalau kasusnya dia telah bertekad untuk mengerjakannya, fa'amilaha katabaha Allahu 10 hasanatin ila 700, itu salah ya, 700 di'fin ila ad'afin katsirah. Kalau dia sudah berniat lalu dia mengamalkannya, maka Allah catat di sini 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. 10 sampai 700 kali lipat nilai kebaikannya. Jadi kalau tadi cuma satu Pak, jadi itu cuma satu, yaitu
pahala dia berniat, bertekad, dicatatkan satu kebaikan, dapat pahala di situ. Tapi kalau dia berhasil mengamalkannya, maka 10 sampai 700 kali lipat. Kalau kita berbicara sedekah, nanti lain lagi, Pak. Kemarin ada masuk pertanyaan ke saya. Bagaimana kalau kasusnya kita sedekah, tapi uang sedekah tersebut tidak langsung dipakai? Jadi ada 3 tahapan di situ. Yang pertama, orang dapat pahala niat. Ya, dia dapat pahala berniat. Terlaksana, kemudian dapat dia pahala sedekah yang nilai pahala sedekah ini bisa 10 sampai 700 kali lipat. Sudah dia sedekahkan, dia serahkan uangnya ke masjid, sama masjid dianggurkan duitnya, tidak kunjung dipakai-pakai. Dia sudah dapat pahala sedekah atau belum? Sudah dapat. Yang belum dia dapatkan apa? Pahala pemanfaatan sedekah. Ketika uangnya tersebut sudah dimanfaatkan, baru dia mendapatkan pahala pemanfaatan. Dia kemudian uangnya digunakan untuk membangun masjid, dapat keutamaan membangun masjid. Ketika digunakan untuk membantu anak yatim, dapat dia keutamaan membantu anak yatim di luar pahala sedekah itu sendiri. Ya, sehingga ini satu sisi membesarkan hati kita. Ya, pahala sedekah itu sudah besar, Pak. Tapi juga kalau kita mau naik level, sebetulnya bersedekah itu juga lihat-lihat. Sebagian masjid punya kebiasaan numpuk-numpuk uang, Pak. Allah, Pak. Masjidnya kaya, Pak. Tapi sangat pelit untuk mengeluarkan uang itu. Terlalu banyak pertimbangan. Ya, maka ini nasihat kita, kalau untuk kita mau bersedekah, pilih yang sangat cepat perputaran sedekah itu, terus segera dimanfaatkan. Lalu bagi pengelola uang umat, hendaknya tidak ditahan-tahan uang sedekah tersebut, agar orang yang bersedekah segera mendapatkan pahala pemanfaatan dari sedekah tersebut. Nah, kita kembali lagi. Kalau orang beramal, dia 10 sampai 700 kali lipat. Kebalikannya, bagaimana kalau orang ini dia berniat dengan perbuatan jelek? Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Kalau dia bertekad untuk mengerjakan keburukan dan dia tidak berhasil, maka Allah mencatatnya, falam ya'malha, bukan tidak berhasil, dia tidak mengamalkannya, maka Allah mencatatnya sebagai sebuah kebaikan. Bisa dipahami? Mohon konsentrasi. Niatnya buruk, tapi tidak jadi beramal dengan niat buruk tersebut, Allah catat sebagai kebaikan. Kenapa dicatat sebagai kebaikan? Karena dia akhirnya taubat. Ada yang mengingatkan dia, niatnya sudah mau mencuri, tiba-tiba dengar azan, ingat atas kebesaran Allah. Ya Allah, kok saya niatnya sudah mencuri ya. Dia taubat. Yang awalnya niatnya buruk, Allah catat dia sebagai kebaikan karena meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya, niatnya sudah mau berzina, tiba-tiba ingat ceramah Ustadz Fulan misalnya tentang besarnya dosa zina, tidak jadi berzina, Allah catat dia sebagai kebaikan. Kenapa? Karena dia meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia kebaikannya. Nah, berbeda kasus, apa beda kasus dengan yang sebelumnya? Yang sebelumnya dia punya tekad untuk membunuh, kemudian dia pada akhirnya terbunuh duluan dan masuk neraka pada akhirnya. Apa perbedaannya di situ, Pak? Perbedaannya sama-sama tidak terlaksana, namun niat atau sebab tidak terlaksananya itu berbeda. Yang kita baca sekarang, kenapa tidak terlaksana keburukannya? Karena memang dia takut kepada Allah, kesadaran dirinya sendiri. Kalau yang sebelumnya tidak terlaksana niatnya untuk membunuh orang karena memang kalah duel. Seandainya dia yang menang, tetap dia akan membunuh orang. Tidak ada kesadaran dan takut kepada Allahnya di hadis yang sebelumnya kita baca. Kalau di sini dia atas kesadarannya sendiri, karena dia takut kepada Allah. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Lihat Pak, betapa besarnya kasih sayang Allah itu. Kalau orang itu dia bertekad melakukan amal keburukan, lalu dia kerjakan amal keburukan tersebut, yang Allah catat satu keburukan, tidak dilipat gandakan
10 sampai 700 kali tadi. Kalau kebaikan Allah lipat gandakan 10 sampai 700, tapi kalau keburukan tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dia hadis nomor 12, maka jelas kaitannya dengan niat. Ini contohnya kata para ulama, an-niyah ablaghu minal amal. Niat itu lebih sampai daripada amal. Niat lebih sampai daripada amal. Apa pahalanya maksudnya? Sampai kepada pahala. Disebabkan niat, pahalanya sudah dapat. Meskipun amalnya tidak sampai kepada targetnya, tapi dia tetap mendapatkan pahala. Baik, kita baca hadis yang berikutnya sekaligus hadis yang terakhir. Saya bacakan saja Mas Bagus, mohon maaf karena hadisnya panjang, waktu kita juga terbatas. Hadis nomor 13 atau hadis pertama adalah hadis terakhir dalam bab pertama dalam Riyadhus Shalihin, diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dari putranya Umar bin Khattab. Kata Abdullah bin Umar, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum. Ada 3 orang dari umat sebelum kalian yang mereka pergi, keluarlah dari kampung mereka, hatta awahumul mabit ila gharin fadakhaluhu, sampai datang waktu malam mereka berniat untuk mereka bermalam di sebuah gua. Ya, sebelah goa lah, di dalam sebuah goa. Lalu mereka masuk ke dalam goa tersebut. Fanhadarat sakhratun minal jabal, tiba-tiba jatuh batu besar menggelinding dari gunung. Fasaddas alaihimul ghar, batu besar tersebut kemudian menutupi goa tersebut, menutupi pintu mereka, pintu keluarnya. Ya, jadi ini bukan Ashabul Kahfi, bukan ini ceritanya Pak ya, sama-sama ceritanya di goa. Ya, sama-sama ceritanya di goa, namun bukan ini cerita Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi lain lagi ceritanya. Faqalu, maka mereka mengatakan, innahu la yunjikum minas sakhrah illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum. Mereka sepakat bertiga ini, kata mereka, sesungguhnya tidak ada yang bisa menolong kalian kecuali dari batu ini, yaitu supaya batunya mau bergeser, kecuali kalian berdoa kepada Allah menyebutkan amal-amal soleh kalian. Jadi sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu, di antara cara kita membujuk Allah Subhanahu wa taala supaya mau mengabulkan hajat-hajat kita adalah sebutkan amal-amal soleh kita. Ya Allah, saya dulu pernah begini, ikhlas karenamu ya Allah, tolong kabulkan permintaanku. Ini istilahnya tawassul. Tawassul ada. Tawassul itu diperbolehkan, namun ada batasannya. Apa batasannya? Yang pertama ini, boleh seseorang itu dia bertawassul dengan amal soleh sendiri, amal solehnya sendiri. Ya, dia bertawassul dengan amal solehnya sendiri, tidak bisa dengan amal soleh orang lain. Baik, 3 orang tadi. Kita lihat bagaimana tawassulnya orang pertama. Qala rajulun minhum, yang pertama mengatakan, Allahumma kana li abawan syaikhani kabirani. Ya Allah, aku memiliki 2 orang tua yang mereka sudah renta, ya sudah lanjut usia. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan. Kebiasaanku, aku tidak pernah mendahulukan keluargaku ataupun hartaku. Pokoknya diprioritaskan orang tua ini. Kalau orang tua butuh sesuatu, sampai keluarganya sendiri ditinggalkan. Istri dan anaknya nomor 2, orang tua saya nomor 1. Demikian juga dengan dalam hal harta, orang tuanya butuh apa, meskipun harus mengorbankan harta, pekerjaan ditinggalkan, orang tua diprioritaskan. Fana'al bi talabus syajar yawman falam urih alaihima hatta nama. Kata laki-laki yang pertama ini, pernah pada suatu hari aku pergi jauh dari rumah untuk mencari pohon dedaunan untuk memberikan makan kepada ternaknya, bukan onta, sini harusnya disebutkan para ulama adalah kambing, yang dia memberikan makanan kepada kambingnya. Lantas aku tidak bisa pulang kemalaman sampai pada akhirnya kedua orang tuanya ini sudah tertidur. Fahalattu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimain.
lantas aku kemudian memerah susu untuk keduanya, namun aku mendapati mereka berdua telah tidur. Ini kebiasaan laki-laki ini, dia diantara bentuk bakti kepada orang tuanya setiap hari memerahkan susu untuk menjadi makanan plus minuman. Kalau orang zaman dulu susu itu makanan, Pak. Susu makanan dan minuman. Ya, kalau sudah dapat susu sudah makannya yaitu. Ya makannya yaitu. Orang zaman dulu seperti itu. Ini makan malam berarti bagi orang tuanya sebenarnya. Dia tetap memerahkan, ternyata orang tuanya sudah tidur. Fakarihtu an uqidhahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan. Saya tidak suka untuk membangunkan keduanya. Maka ini di antara adab ya, terkhusus kepada orang tua, jangan ganggu tidur orang tua. Di antara adab buruk itu adalah membangunkan orang dari tidurnya kalau memang belum saatnya ya. Kalau dibangunkan untuk sholat ya ini lain cerita. Nah, maka dia tidak ingin membangunkan kedua orang tuanya dan tidak mau memenangkan harta dan keluarganya, tetap orang tua adalah prioritas. Falabistu wal qadahu ala yaday. Maka dia menunggu kedua orang tuanya dalam posisi mangkok susu itu masih di tangannya. Antaziru istiqazahuma. Aku tunggu mereka berdua terbangun dalam posisi mangkok susu itu masih di dalam genggamannya. Hatta baraqal fajr wasibyatu yatadaghawna inda qadamai. Sampai akhirnya datang waktu subuh, dalam artian dia tertidur. Anak ini dia tertidur menunggu kedua orang tuanya bangun dalam posisi memegang susu, terbangun di waktu fajar disebabkan datang anaknya merengek-rengek di kaki orang bapaknya ini. Fastayqadha, akhirnya bangun kedua orang tuanya. Fashariba qabuqahuma, dan mereka minum susunya tersebut. Maka kemudian inilah amal soleh yang dibanggakan oleh orang ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata orang tersebut, Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hazihi as-sakhra. Ya Allah, kalau amalku ini aku kerjakan ikhlas untuk mengharapkan wajahmu, maka tolong bukakan dari kami batu ini. Ini amal terbaiknya. Dan Nabi menceritakan ini tentu dalam konteks persetujuan. Maka ini di antara amal yang mulia yang disetujui oleh Nabi. Ini di antara amal mulia yang seseorang bisa kerjakan, demikian dia bakti dan penghormatannya kepada orang tua. Maka apa dampaknya kemudian? Fanfarajat syai'an, bergeser sedikit, terbuka sedikit batu itu, namun la yastati'una al-khuruj minhu. Mereka tidak mampu, belum cukup untuk keluar. Ya, belum cukup untuk keluar, baru mungkin bisa kita katakan bergeser sepertiganya. Qala al-akhar, baru orang yang kedua mengatakan, Allahumma in kanat li ibnatu amin kana ahabban nas ilayhi. Ya Allah, saya punya sepupu, ya, memiliki seorang sepupu perempuan yang merupakan orang yang paling aku sukai. Dia sangat suka dengan perempuan ini. Dalam riwayat lain disebutkan kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu rijal an-nisa. Cintaku atau kesukaanku kepada perempuan ini adalah puncak dari kecintaan seorang laki-laki terhadap perempuan. Menunjukkan dia betapa berhasrat dan betapa sukanya kepada perempuan ini. Fa aradtuha ala nafsiha, maka aku berkeinginan terhadap dirinya, dalam artian ingin menyetubuhinya. Famtana'at minni, perempuan ini tidak mau. Hatta alammat biha sanatun minasinin, sampai akhirnya dia pergi dari sepupunya ini beberapa tahun. Diajak untuk berzina, perempuan yang sangat dia sukai, sepupunya sendiri, namun perempuan ini menolak. Nah, sampai kemudian berjalan beberapa tahun. Perhatikan di sini Pak, ada pelajaran. Faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinarin ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fafa'alat. Berjalan beberapa tahun, datang lagi perempuan tersebut, membuka kembali penawaran itu. Akhirnya deal, diberikan harta 120 dinar dengan syarat dia memasrahkan dirinya untuk berzina. Apa pelajaran di situ, Pak?
Kenapa dia datang lagi, Pak? Karena butuh. Ekonomi menyulitkan. Teringat dulu ada penawaran, dia datangi lagi. Sehingga Bapak Ibu, demikian kita menyaksikan di lapangan, Pak. Orang yang kita kenal ini orangnya amanah, jujur, amalnya baik, anak pengajian, baik. Tapi ketika sudah terhimpit oleh kondisi ekonomi, kita sering melihat berubah. Rela menabrak aturan-aturan Allah, rela menjadi khianat, bahkan sampai seperti ini rela berzina. Maka demikian ya, di antara bahayanya dari kefakiran, makanya Nabi kita Muhammad SAW, apa alasan Nabi mengajarkan kepada kita berlindung dari kefakiran? Karena kefakiran itu diantara sebab bagi banyak orang, tidak semuanya tentunya. Sebagian orang semakin miskin semakin dekat dengan Allah, Pak. Ada sebagian seperti itu. Semakin miskin semakin sulit kondisinya, semakin dia bertobat semakin dekat dengan Allah. Tapi sebagian orang semakin miskin semakin bermaksiat kepada Allah. Makanya Allah yang paling tahu tentang kondisi kita. Kondisi ekonomi seperti itu yang paling pas untuk kita. Seandainya Allah ubah kondisinya, yang awalnya dia kaya Allah miskinkan, mungkin dia akan semakin jauh. Itu sebaliknya, orang yang miskin seandainya Allah kayakan akan semakin jauh dari Allah. Allah yang paling tahu tentang yang baik bagi kita. Nah, maka itu yang terjadi pada perempuan ini. Dia butuh himpitan ekonomi, mendatangi sepupunya itu tadi. Diberikan 120 dinar, deal. Hatta iza qadartu 'alaiha, sampai dalam posisi aku sudah mampu untuk berzina dengan perempuan ini. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan falamma qa'adtu baina rijlaiha, ketika aku telah duduk di atas kedua kakinya, dalam posisi betul-betul sudah siap untuk berzina. Tiba-tiba perempuan tersebut mengingatkan dalam posisi seperti itu, bayangkan, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, wala tafuddul khatama illa bihaqqiha, janganlah engkau, apa terjemahnya di situ? Merobek cincin. Ya, janganlah engkau merobek segel itu. Ya, janganlah engkau merobek segel itu kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh Allah, kecuali dengan cara yang dihalalkan oleh Allah. Fansaraftu anha, diingatkan seperti itu dalam posisi siap berzina, sudah duduk di atas kaki perempuan itu, dikatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, langsung pergi. Ya, fansaraftu, aku langsung pergi dari perempuan tersebut. Wa hiya ahabbun nas ilayya, dalam kondisi dia adalah orang yang paling aku sukai, paling berhasrat terhadap dia. Wa taraktu az-zahab allazi a'taituha, 120 dinar ditinggalkan. 1 dinar berapa, Pak? 4,25 gram emas. Kalikan 120, berapa gram emas itu? Sebegitu banyaknya harta dia berikan, dia tinggalkan itu untuk si perempuan itu. Ini amal soleh yang dia banggakan. Dia berdoa, Allahumma in kunta fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, kalau amal tersebut aku kerjakan ikhlas karenamu, tolong bukakan kesulitan kami ini. Yang ketiga mengatakan, tergeser pintu gua itu, batu itu bergeser, namun masih belum bisa mereka keluar, belum cukup. Baru yang terakhir, orang yang ketiga mengatakan, Allahumma inni ista'jartu ujara. Ya Allah, saya mempekerjakan banyak orang, punya banyak pegawai. Hatta kasurat minhul amwal, atau wa ataituhum ajrahum ghairu rajulin wahidin. Aku memberikan gaji mereka semua, hak mereka, kecuali satu orang laki-laki. Taraka allazi lahu wa zahaba, dia meninggalkan pekerjaannya dan pergi tanpa izin. Belum sempat ditunaikan gajinya, pergi sendiri menghilang. Fasamartu ajrahu hatta kasurat minhul amwal. Gaji dia yang tidak dibayarkan ini dia kembangkan, dia manfaatkan, dia jadikan modal usahanya sampai kemudian berkembang sangat banyak hartanya. Faja'ani ba'dahin, setelah beberapa waktu, beberapa tahun, balik. Pegawai yang tadi belum dibayar gajinya balik. Dia mengatakan, ya Allah, wahai hamba Allah, addi ilayya ajri, mana gaji saya? Tunaikan gaji saya. Apa kata si pemilik usaha ini, kata bosnya ini, kullu ma tara min ajrik min al-ibil wal baqar wal ghanam wal raqiq. Rupanya Pak, dalam riwayat lain disebutkan hartanya itu memenuhi satu lembah.
berubah menjadi satu lembah yang berisi onta, sapi, kambing, plus ada budaknya yang menjaga hewan ternaknya yang seisi lembah itu. Makanya orang ini tidak percaya. Ya Abdullah, la tastahzi bi. Wahai Abdullah, jangan bercanda, jangan bohongi saya. La astahzi'u bika, kata bosnya ini, aku tidak bercanda, aku tidak berbohong. Fa akhazahu kullahu fastaqahu falam yakruk minhu syai'an. Akhirnya harta satu lembah itu diambil oleh pegawainya ini, karena itu memang hak dia yang dikembangkan. Ya, diambilnya semuanya, digiringnya seluruhnya, tidak tersisa sedikit pun untuk bosnya ini. Karena itu memang haknya. Ini yang dijadikan amal andalan bagi laki-laki ketiga ini. Allahumma in kunta fa'altu zalika ibtigha'a wajhik fafruz 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, kalau aku mengerjakan amal tersebut ikhlas karenamu, tolong bukakan, tolong berikan jalan keluar. Famfajaratis sakhratu fa kharaju yamshun. Akhirnya terbuka secara total gua tersebut setelah orang ketiga ini dia bertawassul dengan amal solehnya, maka kemudian mereka keluar. Pelajaran utamanya Imam Nawawi membawakan hadis ini adalah, Bapak Ibu sekalian, inilah keutamaan amal yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. 3 amal ini yang menjadi faktor penguatnya kenapa dia kemudian diterima oleh Allah sebagai permintaan untuk dibukanya gua tersebut. Faktor utamanya adalah karena keikhlasan mereka. Tidak ada motivasi duniawi, tidak ada motif ekonominya. Tadi dia menunggu, siapa yang memuji laki-laki yang menunggu bapaknya, bapak ibunya tidur, tadi tidak ada orang yang melihat, menunjukkan betapa ikhlasnya dia, dan tidak ada apa keuntungan ekonomi yang didapatkan dari hal tersebut. Yang kedua, laki-laki yang berzina dengan perempuan, hanya mereka berdua, tidak ada yang lain yang melihatnya, maka menunjukkan betapa ikhlasnya dia mengerjakan amal tersebut. Ditambah lagi juga contoh yang ketiga tadi, orang tadi ikhlas dia, pertimbangan ekonominya, motif ekonominya terkalahkan atas niatnya untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran utama dari hadis ini, Bapak Ibu, menunjukkan keutamaan amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kita jadikan sebagai sarana untuk bertawassul, ya, memohon kepada Allah dikabulkannya hajat-hajat kita. Nafa'anallahu ajma'in bima 'allamana wa zadadallahu ilman wa taufiqan. Demikian untuk materinya. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ada waktu tersisa sedikit, sekitar 5 menitan, kita bisa manfaatkan untuk tanya jawab.